saya Kalista Aprila. Baik, di video ini kita akan bahas sifat-sifat ragam dialog. Nah, sebelum kita bahas sifat-sifat ragam dialog, kita perlu tahu dulu apa sih itu ragam dialog. Nah, ragam dialog itu adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Nah, tujuan dari ragam dialog adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni apakah sudah ramah kepada pengguna atau susunan aplikasi mudah dimengerti oleh pengguna. Baik, sifat-sifat ragam dialog itu ada 11. Yang pertama, interaktif, yang kedua, keluasan, yang ketiga, kompleksitas, yang keempat, kekuatan, yang kelima, beban informasi, yang keenam, konsistensi, yang ketujuh, umpan balik, yang kedelapan, observabilitas, yang kesembilan, kontrolabilitas, yang kesepuluh, efisiensi, dan yang ke-11 adalah keseimbangan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu sifat ragam dialog yang kita terapkan dalam sebuah prototipe yang telah saya buat, yaitu prototipe aplikasi Desa Cerdas. Oke. Baik, yang pertama itu adalah inisiatif. Inisiatif dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Nah, inisiatif ini ada dua, inisiatif oleh komputer dan inisiatif oleh pengguna. Yang pertama itu inisiatif oleh komputer. Pengguna memberikan tanggapan atas prompt atau mengingatkan yang diberikan oleh komputer. Contohnya, pada aplikasi Desa Cerdas, pada saat kita membuka akun, pada saat kita akan tekan hapus akun. Nah, maka dia akan keluar, apakah Anda yakin ingin keluar? Kalau iya, dia tekan keluar akun, maka dia akan keluar. Kalau dia tekan X di atas, maka dia akan kembali. Seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, inisiatif oleh pengguna, di mana pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sinteks tertentu atau memahami bagaimana cara mengoperasikan suatu aplikasi. Baik, selanjutnya sifat-sifat ragam dialog yang kedua, yaitu keluasan, di mana sistem harus menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna. Nah, sistem menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna, seperti pada saat kita ingin tekan back nih. Nah, di sini ada apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi? Nah, jika pengguna bilang ya, maka dia akan keluar aplikasinya. Jika tidak, maka dia tidak keluar. Maka sistem menyesuaikan dengan keinginan pengguna, yaitu keluasan. Baik, sifat-sifat ragam dialog yang ketiga yaitu kompleksitas, di mana pengembangan perangkat lunak bukanlah hal yang mudah dalam suatu tim yang memiliki tingkat pemahaman dan pemikiran yang berbeda untuk membuat suatu benda atau aplikasi. Tentunya akan sulit untuk menggabungkan atau menyatukan pendapat-pendapat dari setiap tim tersebut. Nah, perlunya koordinasi atau komitmen agar satu pandangan dan pendapat dalam pengembangan serta komunikasi yang baik dalam suatu tim sehingga tercapailah suatu tujuan dalam pengoperasian atau pembuatan aplikasi. Selanjutnya, sifat-sifat ragam dialog yang keempat yaitu kekuatan. Nah, jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Contohnya, RAM atau penyimpanan di dalam suatu aplikasi Desa Cerdas. Ya, seperti yang saya buat ini.
Semisalnya kita buat penyimpanannya 98 MB untuk HP Android yang memiliki penyimpanan RAM 4 GB. Nah, tentunya penyimpanan aplikasi yang sedikit ini dapat memberikan kekuatan pada aplikasi, sehingga pada saat pengoperasian atau pada saat kita menggunakan aplikasi tersebut, dia tidak lemot atau tidak loading atau lelet. Baik, sifat-sifat ragam dialog yang kelima yaitu beban informasi. Penyajian informasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, dengan besarnya aplikasi pada saat pengguna membuka aplikasi lain, nah tentunya ini tidak akan mempengaruhi atau akan membuat aplikasi yang kita jalankan tersebut akan lelet. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya sifat-sifat ragam dialog yang keenam yaitu konsisten. Nah, konsisten ini misalnya seperti perintah memiliki sintaks standar dan urutan parameter memiliki tata letak yang konsisten. Nah, contohnya di mana pada aplikasi Desa Cerdas ini pada saat kita membuka menu layanan masyarakat. Nah, contohnya kan, terus kita mau kembali nih. Nah, pada saat kita tekan ikon kembali yang di bawah ini, bawah sebelah kiri, kita tekan kembali. Nah, dia akan kembali ke layar utama atau ke beranda. Nah, di mana pada saat ikon ini kembali yang digunakan dari dulu hingga sekarang, sehingga tentunya mudah bagi pengguna untuk mengingatnya dan menggunakan karena tidak berubah fungsinya, jadi konsisten. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat ragam dialog yang ketujuh adalah umpan balik, di mana sebuah instruksi yang menghasilkan perubahan yang tampak atau kelihatan. Misalnya pada saat kita membuka menu layanan masyarakat. Nah, pada saat kita tekan ajukan, nah di sini kan kita akan mengupload foto yang dimintakan persyaratannya. Jadi kita tekan nih tambahkan file. Nah, kita pilih langsung ke galeri. Kita pilih foto yang pertama. Selanjutnya pada kita tekan tampilkan, maka akan muncul timbal balik dari sistem kepada pengguna, yakni berhasil, yang dimana artinya file berhasil ditampilkan. Nah, itu adanya timbal balik. Nah, misalkannya lagi pada saat kita tekan kirim. Nah, maka pada sistem akan muncul timbal balik pengguna, yakni terkirim. Artinya file tersebut sudah terkirim. Hal ini menunjukkan suatu perubahan suatu objek yang merupakan refleksi perintah menggunakan kepada sistem. Oke, baik. Selanjutnya sifat-sifat ragam dialog yang ke-8 yaitu observabilitas, di mana observabilitas ini merupakan sistem berfungsi dengan benar dan tampak sederhana bagi pengguna, tetapi pengolahannya sangatlah rumit. Contohnya, teman-teman kita lihat ya, pada aplikasi Desa Cerdas ini, pada aplikasi Desa Cerdas, secara tampilan aplikasi Desa Cerdas sangatlah sederhana dan berfungsi dengan baik jika dioperasikan dengan baik oleh pengguna. Akan tetapi, dalam pembentukan aplikasi tersebut sangatlah rumit dengan algoritma di dalamnya, sehingga dapat dijalankan aplikasinya. Tetapi, kadangkala pengguna hanya bisa menilai atau memberikan komentar tampilannya saja tanpa melihat proses pembuatannya dan pembentukan aplikasi tersebut. Maka teman-teman dan kita semua yang telah mempelajari sifat-sifat ragam dialog, terutama pada bagian observabilitas, untuk lebih menghargai hasil yang telah dikembangkan oleh
teman-teman yang membuat suatu aplikasi atau developer. Nah, seperti pada aplikasi Desa Cerdas ini, tampilannya sangat sederhana, di mana pada layar utamanya terdapatkan berita terkini, layanan masyarakat, pengumuman, komentar, lokasi desa, kontak desa. Oke, baik. Selanjutnya sifat-sifat ragam dialog yang ke-9, yaitu kontrolabilitas, di mana sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna, sehingga pengguna mengetahui posisi proses yang dilakukannya. Dialog yang dimiliki pada sifat ini harus mengingatkan user agar dapat menentukannya di mana sebelumnya berada, di mana sekarang dia berada, dan kemana dia akan pergi. Seperti pada aplikasi Desa Cerdas ini, pada saat kita tekan menu berita terkini. Nah, di sini pada saat kita tekan menu berita terkini, kita ulangi ya teman-teman. Nah, kita buka berita yang pertama nih. Nah, kita baca. Setelah kita baca di mana kita berada sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita berada di berita terkini. Nah, sekarang kita berada di berita terkininya. Nah, selanjutnya kemana kita akan pergi setelah kita membaca berita tersebut? Nah, kita tekan tombol back di bawah. Kita akan kembali ke menu utama berita terkini. Baik, selanjutnya sifat-sifat ragam dialog yang ke-11, di mana efisiensi. Nah, efisiensi ini sangat penting jika berpengaruh pada waktu tangkap atau lajunya penampilan sistem. Dinyatakan efisien, digunakanlah dengan teknologi baru atau aplikasi yang dapat di-upgrade. Nah, tentunya aplikasi Desa Cerdas ini sangat efisien bila digunakan pada masyarakat di desa contohnya. Karena apa? Karena aplikasi ini sangat sederhana dan menu-menunya itu sangat jelas. Nah, tentunya ini sangat mempermudah pada saat contohnya kita membuka menu berita terkini. Nah, ini menampilkan berita yang terjadi terbaru di suatu desa. Nah, pada menu layanan masyarakat, nah, di sini adanya beberapa layanan masyarakat nih, pembuatan surat pindah penduduk, pembuatan surat terima penduduk, izin usaha, izin mendirikan bangunan, dan izin lingkungan. Nah, ini tentunya sangat mempermudah kita apabila kita memerlukan, seperti saat kita ingin membuka usaha di suatu desa. Nah, tentunya kita akan mengurus surat-surat izin usaha ini. Nah, melalui aplikasi Desa Cerdas, kita tidak perlu datang lagi ke kantor desanya. Kita dapat mengajukan terlebih dahulu melalui aplikasi Desa Cerdas ini. Tentunya ini sangat efisien digunakan. Selanjutnya, sifat-sifat ragam dialog yang ke-11, yaitu keseimbangan, di mana keseimbangan ini mendapat perbedaan antara keseimbangan komputer dan manusia. Nah, manusia dapat mengalami berbagai macam persoalan yang berurusan dengan perubahan lingkungan sosial, sedangkan komputer dapat melakukan pekerjaan yang berulang-ulang atau rutin, serta menyimpan dan mencari data yang handal dan memberikan hasil yang akurat kepada manusia. Nah, tentunya pada aplikasi ini kan merupakan keseimbangan komputer atau sistem yang dapat dilakukan secara berulang-ulang. Keseimbangan manusia dapat memberikan berita atau informasi yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga dapat disebarkan kepada masyarakat luas atau masyarakat sekitar di desa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.